Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan hendaknya kita tidak bosan untuk bersyukur dan saling mengingatkan untuk bersyukur, karena bersyukur itu setengah dari sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu antara syukur dan sabar. Maka jangan sampai kita kehilangan momen untuk selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kesyukuran ya kita wujudkan dengan apa yang kita punya, mulai dari hati kita mengakui bahwasannya semua nikmat dari Allah. Dengan lisan kita ucapkan ya puja serta puji untuk Allah, di antaranya kita mengucapkan alhamdulillah dan pujian-pujian yang lain yang kita sebutkan di situ makna syukur. Kemudian juga kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari anggota tubuh kita, terutama masalah ibadah. Kita hendaknya di dalam ibadah ini selalu memperbaiki sholat kita. Bukan sekedar gerakan tentunya, tetapi kita perbaiki pula dari sisi bagaimana ketika kita ini sholat, termasuk orang-orang yang khasyi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Karena sebagaimana kita dahulu belajar gerakan sholat itu, kita dengan ilmu yang kita pelajari dan kita berusaha untuk membiasakan. Dulu kita ketika sholat mungkin lebih banyak ikut-ikutan. Setelah kita ngaji, setelah kita belajar, ikut sering kajian, maka kita tahu banyak hal yang terkait dengan sholat itu yang didasarkan kepada sunnah. Kemudian kita berusaha untuk mengikutinya, walaupun kita tidak hafal semua dalilnya, kita ikuti. Kita pun membaca sifat sholat Nabi, karya Syekh Nasiruddin Al-Albani dan karya-karya ulama yang lainnya. Kemudian kita melatih diri kita untuk bagaimana agar kita sholatnya sesuai apa yang kita pelajari, sehingga bisa di atas ilmu, di atas ittiba. Iya, sehingga nggak ada ikut-ikutan lagi gitu. Maka demikian juga ibadah-ibadah yang lain, kita juga harus di atas ilmu. Ya, kalau tadi kita sholat gerakannya kita berharap sesuai dengan sunnah, dengan ilmu, maka kita kekhusyuannya kita tingkatkan. Termasuk ibadah yang lainnya, terutama yang dekat dengan kita, yang kurang lebih berapa hari lagi? Iya, 2 atau 3 hari lagi. Betul. Iya. Ini di depan kita Ramadan. Pertanyaannya, akankah kita di Ramadan ini sama dengan Ramadan yang sebelumnya?
Kita yang sudah terbiasa ngaji, kita perlu untuk selalu mentajdid, untuk memperbarui, merefresh, bahkan mengupdate apa yang belum kita tahu dari hukum-hukum saum, hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Kita refresh kembali, kita update kembali. Yang sudah pernah kita tahu, kita ulang lagi, sehingga kita pun ketika saum bukan saum pada umumnya sebagaimana orang melakukan saum, melaksanakan tarawih tidak sebagaimana orang melaksanakan tarawih, membaca Al-Quran tidak sebagaimana orang lain membaca Al-Quran. Kita harus beda. Kalau kita sama terus, rugi. Buat apaan kita ngaji? Buat apaan kita duduk di majelis taklim? Sementara tidak ada bedanya antara diri kita dengan yang tidak ngaji. Bukan yang dimaksud dengan beda di sini adalah kita ingin dibedakan sehingga kita eksklusif, bukan. Bedanya dari sisi adalah antum punya ilmu. Nah, dengan ilmu itu bagaimana, apa yang kita lakukan? Masa sholatnya masih sama, kekhusyuannya masih sama? Orang pada umumnya sholat tuh hanya gerakan saja, walaupun gerakan pun sudah beda dengan antum gerakannya, ya kan? Cuman kekhusyuannya apakah sama kekhusyuan kita dengan mereka? Kalau kekhusyuan kita sama dengan mereka, kita koreksi kembali, kita evaluasi kembali ilmu kita, iman kita, takwa kita, kedekatan diri kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Barangkali selama ini kita lebih kepada roja. Kan seseorang itu beribadah harus ada roja, ada khauf, ada mahabbah. Ada roja, ada khauf, ada mahabbah. Orang kalau terlalu roja, apa roja itu? Lebih gede pengharapannya, dalam arti dia yakin masuk surganya itu lebih gede mengalahkan rasa takutnya masuk neraka, maka dia nanti akan menjadi orang yang celaka dari sisi dia tertipu oleh dirinya sendiri. Padahal sholatnya belum benar, saumnya belum benar, zakatnya belum benar, hajinya belum benar, umrohnya belum benar, birrul walidaynya belum benar, mentarbiyah anaknya belum benar, mentarbiyah istrinya belum benar, mencari nafkah belum benar. Dia merasa sudah baik semuanya, benar semuanya. Apa yang saya lakukan, saya cukup dengan apa yang saya punya dan saya yakin masuk surga. Kalau orang pada posisi ini dan dia tidak terasa takut ke nerakanya sedikit, maghrur, tertipu, akhirnya nanti akan apa? Akan asal-asalan, merasa dia sudah dijamin masuk surga. Betul? Ya. Kemarin sore saya dapat WA bertanya, Ustadz, ada teman saya yang bertanya kepada saya nggak bisa jawab. Apa pertanyaannya? Dia itu mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa Islam itu yang dibahas adalah selalu ancaman. Paham maksudnya? Ancaman tentang neraka, ancaman siksaan, ancaman azab. Sementara kalau dia bersama temannya masuk ke gereja, waliyadzubillah, dia mendapatkan di situ penuh harapan. Jadi katanya kalau masuk gereja itu tenang, karena apa? Selalu janji surga, selalu masuk surga. Ya kan? Orang bayar apa itu? Ya, seperberapa itu? 1/10. Ya, ke pendeta itu? 1/10. Ya, 10% dengan 10% sama kan? Ya, 1/10.
1/10 jamin masuk surga. 10 nggak tahu kepada pendeta atau pastor karena nggak bisa bedain. Iya, 1/10, 1/10, 1/10 jamin masuk surga, tebusan dosa dan sebagainya. Apa saya jawab? Berarti teman kamu ini terkena syubhat. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, hampir di setiap surat itu ada ancaman dan juga ada janji. Teman anak itu Ustaz katanya mendengar ceramahnya dai, ceramahnya Ustaz itu adalah selalu ancaman. Saya sampaikan, barangkali memang kebetulan saja dia mendengar Ustadz yang sedang menyampaikan tentang ancaman, karena dia melihat, dan itu adalah seorang dai. Seorang dai itu harus cerdas, harus lihai, harus pintar, harus pandai, harus ngerti apa yang menjadi hajat dan kebutuhan jamaahnya. Kalau ceramah asal ceramah semua orang bisa, tapi di antara bentuk hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu artinya paham apa yang menjadi kebutuhan orang pada saat itu. Nah, saya sampaikan, bisa jadi teman Anda ini sedang mendengar ceramahnya Ustadz yang ketika ceramah tentang ancaman, karena dia melihat pada saat itu orang-orang butuh untuk diperkuat rasa takutnya akan ancaman neraka. Apalagi ketika sudah mendengar hadisnya Mu'adz bin Jabal. Antum paham hadisnya Mu'adz bin Jabal? Ketika Rasul ngobrol dengan siapa? Mu'adz bin Jabal tentang apa hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah apa? Hak hamba terhadap Allah wa haqqul ibadi 'ala Allah apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwasannya hak hamba yang harus wa haqqullah 'alal ibad, afwan, wa haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hambanya itu adalah mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, tidak memberikan azab kepada orang yang tidak menyekutukannya. Coba, orang bertauhid dijamin tidak diazab oleh Allah. Apa yang terbetik? Oh, yang penting saya tidak syirik. Akhirnya nanti sholatnya asal-asalan. Betul? Makanya saat itu Mu'adz bertanya kepada Rasul, afala ubasyiru bihin nas, bolehkah saya menyampaikan ini kepada manusia? Apa kata Rasul kepada Mu'adz? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan disampaikan ini dulu, khawatirnya mereka nanti akan menyandarkan diri bahwa dia merasa sudah bertauhid dan tidak menyekutukan, akhirnya ibadahnya asal-asalan. Jadi bisa dipahami di sini ya. Jadi orang beribadah itu harus beriringan antara dia berharap kepada Allah akan surganya, dan di saat yang sama dia juga harus takut akan ancaman Allah. Mengapa orang sholat bisa menangis? Karena takut ancaman Allah, takut tidak diterima. Mengapa pada saat orang senang ketika Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal berikanlah rasa semangat, rehat kami dengan sholat. Rasul itu ya dijadikan oleh Allah untuknya sholat itu sebagai rehat jiwa. Ya kan, rehat jiwa, bahkan bisa disebut sebagai spiritual detox gitu ya. Jadi penghilang ya agama dari virus-virus, dari penyakit-penyakit hati,
dari capeknya dunia, dari kegalauan dunia, sholat. Dan sholat itu bagi Rasul adalah qurrat ain. Qurrat ain itu apa? Penyejuk mata. Sholat itu menjadi penyejuk mata bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sholatnya belum menjadi penyejuk mata, kita sholatnya belum jadi rehat, maka berarti sholat kita ini harus ditingkatkan. Apa kata ulama pendahulu kita, yang mereka itu adalah para ulama yang berilmu, dan mereka adalah ruhban fil lail. Sementara di waktu malam mereka itu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu sedikit tidurnya tapi lebih banyak ibadahnya. Apa kata mereka? Seandainya para raja itu, seandainya para raja mengetahui apa yang kami rasakan dari nikmatnya salat malam, lajaladuna bis syuyut, niscaya mereka akan mencambuk kami dengan cemeti-cemeti itu. Para ulama merasakan sholat malam itu ladzah, kenikmatan. Mereka sudah pada tingkat sholat malam itu adalah sholat yang memberikan kenikmatan. Kita jangankan sholat malam, sholat 5 waktu aja belum tentu merasakan nikmat. Kalau kita belum, mari kita tingkatkan bersama. Apa yang kurang? Khauf dan rojaknya belum beriringan, sehingga Rasul itu kalau lewat ayat azab nangis, minta perlindungan dari Allah dari adab neraka. Kalau melewati ayat-ayat yang terkait dengan surga, senyum, gembira. Karena apa? Beliau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang bisa menyenangkan bagaimana surga itu, dan berharap untuk bisa masuk surga. Kalau kita belum, sekali lagi kita tingkatkan. Apalagi sholat itu puncaknya secara umum dalam ibadah, puncaknya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah, jika tidak, seakan-akan Anda dilihat Allah. Pernah belum kita merasakan pas sholat itu kita merasa sholatnya di hadapan Allah, Allah di hadapan kita, Allah melihat sholat kita, Allah melihat gerakan kita, Allah mendengar bacaan kita. Ana sarankan antum membaca tafsir surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ana ketika membaca tafsir beliau tentang surat Al-Fatihah ini mendapatkan sesuatu yang tidak saya dapatkan di yang lainnya. Dan apa yang beliau jelaskan di situ membuat kita khusyuk di dalam sholat. Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi menjelaskan hadis yang sama terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah, menyebutkan hadisnya, menyebutkan riwayatnya. Tetapi ketika saya membaca apa yang dituliskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, saya tidak merasakan seperti apa yang saya rasakan ketika saya membaca tafsirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang surat Al-Fatihah. Kalau saya baca versi Arabnya, nggak tahu versi terjemahannya ada nggak. Semoga ada. Antum baca, antum dalam itu. Sejak pertama beliau menyampaikan tentang hakikat surah Al-Fatihah itu sudah kena. Dan antum kalau menyelami, antum akan terbantu untuk khusyuk ketika sholat, khususnya ketika antum bertemu dengan surat Al-Fatihah ini ayat demi ayat. Ana membaca
baca di Syekh Nasruddin Albani sifat salat Nabi, bahwasanya dulu Rasul ketika membaca surat Al-Fatihah berhenti ala qira'atil ayat. Di setiap ujung ayat, setiap ujung ayat tuh beliau berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti sejenak. Maliki yaumiddin. Mengapa? Anda tidak mendapatkan jawabannya, padahal jawabannya ada di situ, di buku yang sama, di sifat salat Nabi. Tetapi ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hadis yang sama, yang merupakan jawaban dari pertanyaan Ana, mengapa berhenti? Ana mendapatkan betul clue-nya. Oh, ini ternyata Rasul itu berhenti di setiap penghujung ayat dari surah Al-Fatihah itu. Ternyata setiap kita membaca ayat per ayat itu ada jawaban dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita selesai membaca satu ayat ini, Allah menjawab, hamadani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Jadi setiap antum membaca, antum jawab. Kalau antum hidup bersama hadis ini, bersama riwayat ini, antum akan mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum tergambar di hati antum Allah sedang menjawab ayat yang antum baca. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku sedang memujaku. Maliki yaumiddin, majjani di abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat inilah Al-Fatihah saya bagi antara aku dengan hambaku. Mulai dari Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu dibelah, itu untuk Allah. Karena itu isinya pujian-pujian kita untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan aku mohon kepadamu. Ini untuk hamba, karena memohon kepada Allah. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk hambaku yang ia minta, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat dari Nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dari kalangan Yahudi, karena mereka mengetahui kitab Taurat dan isinya, tapi mereka kesampingkan itu. Fabaduhu, ya mereka mengenyampingkan ini. Wara'a dhuhurihim, tidak mereka amalkan. Sebaliknya, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kalangan orang-orang Nasrani beragama tanpa ilmu. Makanya saya jawaban kepada yang bertanya tadi, orang Kristen itu nggak ada aturan yang mengikat, semua makanan halal, sehingga yang ada di dalam Kristen itu janji. Kayak calon pemimpin daerah akan, ya, waktu kampanye janji semuanya. Dan ini adalah ciri agama yang menyimpang, semuanya janji. Akhirnya apa? Karena semuanya janji surga, gampang tebus, ya sudah berbuat dosa seenaknya. Ya, ini belum masuk ke saum kita janjinya adalah tentang saum.
Tapi paling tidak ini sebuah muqaddimah bagi kita. Pentingnya sebuah ilmu ya ikhwah. Pentingnya sebuah refleksi diri. Sudah sampai mana kita ini sholatnya? Kalau masih kulitnya, masih gerakannya, yuk betulin bareng. Bukan berarti anak yang berbicara di sini lebih baik daripada antum. Bisa jadi antum lebih baik. Caranya juga nggak harus dengan cara-cara yang diajarkan oleh mereka. Maksud mereka itu adalah yang tidak sesuai dengan sunnah. Dari sunnah, dari hadis banyak. Saya contohkan tadi. Al-Fatihah udah lengkap. Iya. Tidak perlu lampu digelapkan, kemudian membayangkan seorang syekh, kemudian kita menangis. Enggak. Yang ada adalah ka'annaka tarah, seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau tidak, Allah melihat kita dan mengawasi setiap gerakan kita. Rukuk kita, bagaimana kita ke rukuk, di mana seseorang tidak boleh rukuk hanya kepada Allah, tidak boleh rukuk kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sujud hanya untuk Allah saja. Bagaimana kita meletakkan kepala yang seandainya dipegang orang kita marah, sekarang harus kita letakkan di lantai, padahal lantai ini bisa jadi tadi habis diinjek orang. Apakah lantai ini aman dari injekan orang? Enggak kan? Tadi habis diinjek, sekarang antum sujud di situ. Menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah. Kalau kita rasakan semuanya itu, khusyuk kita. Dan orang yang sholat itu tidak pernah lepas dari ingatan-ingatan di luar sholat. Betul nggak? Waktu sholat, antum akan datang semua yang ada di keseharian antum, muncul semuanya. Baru Allahu Akbar, ingat kerjaan, ingat tugas, ingat anak, ingat istri, ingat duit. Antum naruh duit 50.000 tadi di mana? Pas sholat ingat duitnya di mana? Naruh kunci motor di mana? Baru keinget ketika sholat. Kalau antum ikutin itu tanda-tanda antum akan rusak. Kekhusyuan antum akan terganggu. Siapa saja ketika sholat pasti akan datang itu. Bagaimana triknya? Ketika sekali datang, usir langsung. Ingat, saya sedang apa? Usir, usir, usir. Yang paling berat adalah ketika menjadi makmum, imam membaca kita nggak paham apa ayatnya. Maka bayangan akan datang semuanya. Apalagi imamnya bacanya tidak merdu. Bagi orang yang paham, merdu nggak merdu sama saja. Orang bisa nangis karena merdunya bisa jadi. Iya. Makanya disitulah kita pentingnya belajar terus. Makanya imam itu dianjurkan membaca yang ayat-ayat yang sering aja didengar. Walaupun sesekali juga memperdengarkan ayat-ayat yang panjang. Baik. Ini tentang sholat ikhwah. Tapi anak tidak membahas tentang sholat, tentang saum. Nah, karena sekarang saum juga harus ilmunya ada. Kita sekarang umur 30 tahun atau kepala 3, kepala 4. Sudah ada yang kepala 4, saya yakin udah banyak. Masih kepala 3 ada? Antum kepala 3 masih muda. Nabi diangkat menjadi nabi usia 40. Antum belum. Baik. Tapi kan Muhammad Al-Fatih belasan tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Oke. Memang ikhwah usia kematangan itu 40. Kalau 40 belum matang, Allah nguji dia. Akan didatangkan ujian untuk dia. Kalau umur 40 nggak segera dia mendekatkan diri dan tidak segera matang, Allah mematangkan dengan ujian. Maka yang sudah mulai usia 40, mengawali 40, segera kita mematangkan diri kita.
Apakah kita didatangkan kesedihan dulu baru matang? Malik bin Dinar sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Hammu wal Huznu. Ana belum lama selesai baca kitab itu ya. Cuman sekarang tuh kitab tuh PDF, jadi kalau membaca itu pas salah klik langsung loncat kemana ya. Malik bin Dinar apa mengatakan, andojani al-huznu, saya dimatangkan dengan rasa sedih. Saya dimatangkan dengan rasa sedih. Maka di dalam Al-Quran itu kan disebutkan ketika seseorang itu ya ketika sudah usia 40, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Doanya sudah begitu. Doa ini mengandung apa? Doa mengandung syukur. Ternyata 40 tahun itu sebenarnya sudah matang dan harus disyukuri kematangannya. Nikmat kepada dia, nikmat kepada kedua orang tuanya. Kemudian nikmat bagaimana dia beramal saleh. Kemudian dia minta agar keturunannya dijadikan sebagai keturunan yang saleh. Kemudian di akhir penghujung ayat disebutkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia 40 itu usia taubat. Ustaz, berarti saya belum 40 nunggu 40, nggak harus begitu. Maksudnya kalau sudah kepala 4 nggak segera taubat itu sudah lampu kuning. Khawatir Allah mengingatkan agar kita segera matang, segera dewasa. Dewasa apanya? Dewasa agamanya, dewasa ibadahnya, dewasa taubatnya, dewasa semuanya. Kita tuh dengan Allah semakin dekat gitu loh. Kalau enggak, khawatir kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kita harus mendekatkan diri kepadanya. Baik, ini ya sebuah renungan saja. Baik, saum, ikhwah, kita masuk ke saum. Tadi antum menyampaikan bahwasanya saum itu bisa jadi 2 hari atau 3 hari. Mengapa tampak ragu? Antum nggak yakin aja. Ini tanggal berapa? 20 berapa? 27 apa? Sya'ban. Terus 28, 29, terus 1 Ramadan. Secara kalender tanggal 1 Ramadan kan 1 Maret. Secara kalender kan Anda mengatakan, secara hisab. Kalender muncul kan karena hisab, hitungan putaran bulan. Mengapa kita tidak yakin aja tanggal 1 Ramadan adalah 1 Maret sehingga kita tinggal ngitung, berarti ini sekarang 27 ya, 28, 29, udah 3 hari lagi. Apa yang sudah menetapkan 1 Ramadan itu tanggal 1 Maret? Siapa? Di Indonesia ada organisasi Muhammadiyah. Mengapa antum nggak begitu aja? Kan gampang menunggu pemerintah. Mengapa pemerintah ditunggu? Nah, jelas kok. Paling nanti ujung-ujungnya pemerintah juga tanggal 1 Maret. Coba, mengapa? Harus pakai ilmu ini jawabannya. Baik, disinilah terjadi perbedaan pendapat. Antum mengatakan bahwasanya kita nunggu pemerintah karena antum punya dasar. Dasar pertama adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bersaumlah kalian karena melihat bulan,
Arti bulan ini adalah hilal tanggal 1. Ya, hilal tanggal 1 itu ana sendiri juga belum pernah mengalaminya, tapi informasi yang saya dapatkan bahwa muncul hilal itu di sebelah timur apa barat? Ana nanya, Anda nanya serius ini. Muncul hilal di barat atau di timur? Barat. Benar, serius. Oh, teropongnya menghadap ke barat gitu. Karena teropongnya menghadap ke barat. Iya, ini kan orang kan menggambarkan kan atau menyampaikan sesuatu dari hasil apa yang dia lihat kan. Oke. Gimana Pak Endi? Bulan itu di sebelah barat. Iya. Kemarin Anda menyampaikan hal ini ke santri itu, siapa yang hilal di sebelah timur angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang hilal di sebelah barat angkat tangan. Ada yang utara angkat tangan. Kemudian Anda mengatakan di utara, yang utara senang, tapi salah. Hilal itu ada di barat, ikhwah. Mengapa di barat? Bulan tanggal 1 itu muncul di sebelah barat pada saat matahari, bundaran matahari itu apa? Tenggelam, itu akan langsung muncul bulan kecil banget, yang belum tentu semua orang bisa melihat, khususnya di Indonesia. Mengapa? Khususnya di perkotaan lagi. Mengapa? Kalau di perkotaan gedung-gedung tinggi, lampu-lampu, apalagi di Jakarta banyak itu. Antum kalau siang hari di Jakarta itu jam 8 itu masih kelihatan di atas gedung itu bukan awan itu, itu? Polusi, asap. Ya. Khususnya di kota, gedung, terus pengaruh lampu, pengaruh apa segala macam. Kalau di kampung mungkin masih bisa, gedungnya kurang. Tapi yang sangat menghalangi orang Indonesia untuk bisa melihat hilal itu apa? Awan. Indonesia itu walaupun bukan musim penghujan, langit itu kadang juga berawan. Beda dengan di Timur Tengah, lihat di padang pasir, langit itu terang, jelas, sehingga hilal itu bisa terlihat. Sumu li ru'yatihi. Kapan melihat ru'yah hilal itu? Tanggal berapa maksudnya? Tanggal berapa? 29 Sya'ban. 29 Sya'ban berarti hari apa? Jumat. Itu disunahkan untuk melakukan ru'yah di tempat yang di situ tidak terhalang. Pakai alat bantu, ya, teropong dan lain sebagainya, supaya betul-betul yakin bisa melihat hilal itu. Tetapi itu juga pakai ilmu. Di titik mana juga pakai ilmu, nggak sembarangan. Mataharinya di sebelah kanan, kita ngelihatnya kiri, ya nggak bisa lah ngelihat hilal. Ya. Nah makanya pemerintah itu menyebar petugas-petugas untuk melakukan ru'yah. Ya. Nah kita berpatokan sohum itu kepada ru'yah. Tanggal 29 Sya'ban, kalau bulan nggak terlihat, berarti fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Maka sempurnakan jumlah hari Sya'ban itu menjadi 30. Kalau sudah 30, maka tidak ada tanggal 31. Hijriah itu 29 30. Kalau Masehi 30 31 28 29. Betul? Sekarang Februari 28 atau 29? 28. Makanya ada yang bercanda, Ustadz, santri itu, Ustadz, apa?
nanti di nikahan anak hadir Ustaz. Kapan? Antum masih santri udah nikah ya Ustaz, kapan? Tanggal 30 Februari Ustaz. Antum mah bercanda. 30 Februari. Sejak kapan ada tanggal 30 Februari? Iya. Baik. Jadi kalau tertutup awan, tertutup apapun, sempurnakan. Nah, di Indonesia beberapa titik. Jadi nanti saling melengkapi, bisa jadi nggak terlihat di sini, terlihat yang tempat lain. Nah, mengapa Muhammadiyah berpegang kepada tanggal 1 Maret dan mereka sudah pasti tidak bisa bergeser? Karena mereka berpegang kepada hisab. Menurut hitungan hisab, posisi bulan itu sudah menunjukkan sudah ada hilalnya. Disebut dengan wujudul hilal. Hilal sudah ada. Dengan hilal sudah ada, otomatis masuk bulan baru. Gitu kata orang Muhammadiyah. Dan itu sudah pasti, sehingga kami tidak direpotkan dengan ru'yah dan ru'yah. Adapun kita berpegang kepada hadis ini. Jadi kita memulai saum, biarkan kalendernya tanggal 1 Ramadan. Tetapi untuk saum beda lagi. Kalau kita nggak melihat, sempurnakan. Kemudian di tanggal 29 Ramadan lihat lagi. Kalau terlihat hilal Syawal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal Syawal. Jadi khusus di Ramadan itu kaitannya dengan saum, sehingga ru'yah itu melihat itu, nggak melihat nggak saum, melihat saum. Sehingga jawaban antum tadi begitu. Dan kita patokan ru'yahnya adalah kita serahkan kepada pemerintah. Karena ada hadis lain yang mengatakan sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Bersaumlah kamu pada saat orang-orang berpuasa, dan berbukalah kamu pada saat orang-orang berbuka. Siapa orang-orangnya di sini? Apakah sembarang orang? Siapa yang mempersatukan manusia di negara kita? Pemerintah. Kita serahkan ke pemerintah. Ustadz, pemerintah itu tidak benar Ustadz. Itu mah tepu-tepu Ustadz ru'yahnya. Nggak boleh. Antum tahu nggak? Kalau antum tahu, kalau antum nggak tahu, antum ngomong begitu, berarti antum menyebar fitnah. Betul? Kalau antum tahu, antum diem, karena kalau antum menyampaikan pun tidak ada maslahatnya. Lah kalau seandainya salah Ustaz, kita serahkan kesalahan ini kepada siapa? Pemerintah. Itulah tanggung jawab imam. Imam itu kan pemimpin. Makanya di dalam Islam pemimpin itu penting, as-sam'u wa ta'ah. Pemimpin mengatakan begini, serahkan ke dia. Saat itu salah, serahkan ke dia, tanggung jawab dia. Tugas ulama datang ke pemerintah dengan baik untuk menyampaikan. Kalau didengar alhamdulillah, nggak didengar ya kita bersabar, innalillah. Ya kan? Didengar alhamdulillah, nggak didengar innalillah, kita bersabar saja. Ya, kadang kan ada begitu. Wah, itu kita nggak tahu kok. Kalau seandainya benar, kita serahkan kepada Allah dosanya. Itu tanggung jawab imam. Jangankan imam kaum muslimin, imam sholat aja. Kalau ada makmum yang salah, tanggung jawab imam. Ustaz, tadi pas waktu saya makmum ada lupa yang nggak saya baca. Gimana Ustaz? Serahkan ke imam. Antum sudah ditanggung imam antum. Antum nggak perlu sujud sahwi. Enak tuh punya imam tuh begitu. Makanya keuntungan sholat berjamaah itu banyak. Antum kalau sholat sendiri ada yang terlupa, ya kan? Antum nanggung sendiri nggak? Tapi kalau antum jadi makmum, antum serahkan kepada imam. Makanya nggak ada makmum itu selesai sholat dia sujud sahwi sendiri. Mengapa? Saya tadi lupa. Kan kalau orang ragu sholat rakaat keberapa? Sujud sahwi kan?
Tapi kalau antum rakaat beberapa ragu dia, sementara antum punya imam, ternyata taunya setelah imam, oh tadi imam tahiyat awal, oh berarti rakaat yang kedua. Antum lupa, tadi melayang-layang pikirannya. Antum nggak perlu sujud sahwi. Antum serahkan kepada imam. Enak ya? Makanya kalau bisa kita ini jangan terlewatkan sholat jamaah, kecuali memang ya antum lagi pulang perjalanan macet, ya kalau antum mau berhenti ya sholat, kalau enggak ya macet gimana. Baik, jadi di dalam menetapkan kita mengawali saum bulan Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal. Kalau kita ingin mengamalkan sunnah. Adapun kelompok yang lain seperti Muhammadiyah pakai hisab, yaitu urusan mereka, itu pendapat mereka. Barangkali mereka punya apa, hujah sendiri. Hujah kita hadis. Yang jadi masalah itu ikut-ikutan, apalagi yang bingung. Muhammadiyah lebih dulu, NU setelahnya. Enak yang mana ya? Apalagi Idul Fitri. Milih duluan biar saumnya bisa selesai. Itu yang bahaya. Kalau saumnya misalkan Muhammadiyah duluan, NU-nya belakangan, ikut NU. Nanti ketika Muhammadiyah duluan, NU-nya belakangan, lebarannya ikut Muhammadiyah. Itu bahaya itu. Itu bahaya. Bahaya apa? Nggak pakai ilmu. Kita khawatir kayak orang Nasrani disebut dengan dhalin, kan begitu. Iya. Ini diantara kita perlunya ngaji dan kita siapkan ilmu untuk berpekal masuk di bulan Ramadan. Kita semakin yakin bahwasannya kita memulai saum adalah ru'yah. Kemudian secara riwayat, orang yang melihat ru'yah itu, orang yang melihat hilal itu, yang dianggap penglihatannya siapa? Muslim yang adil. Adil itu maksudnya bagus agamanya. 2 orang. Jika ada 2 orang yang muslim dan adil, dia muslim, agamanya bagus, ketaatannya bagus, tidak berbuat dosa besar, tidak suka berbohong, dia menjaga adabnya sebagai seorang muslim, 2 orang, maka persaksian dia, kalau 2 orang ini melihat hilal, maka sudah bisa dijadikan sebagai patokan dasar untuk menentukan awal Ramadan. Kalau 1 orang belum, ya, ini terkait tentang bagaimana kita menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemudian apabila sudah ditetapkan masuk bulan Ramadan, misal nih Jumat nanti sorenya ditetapkan oleh Kementerian Agama, Pak Menteri ngetok palu bahwasannya besok 1 Ramadan, maka malamnya sudah mulai sholat tarawih. Sebenarnya ikhwas sekalian, sholat tarawih itu adalah qiyamul lail. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail Ramadan sendiri. Kemudian ada sahabat yang melihat, akhirnya ikut jadi makmum. Besoknya dia sampaikan kepada sahabat yang lain. Akhirnya ada yang ikut. Di hari ketiga nambah lagi. Hari keempat Nabi nggak keluar ke masjid, tapi sholat sendiri di rumah. Kemudian disampaikan kepada Rasul, saya lakukan itu supaya
sholat malam di bulan Ramadan itu tidak diwajibkan kepada kalian. Artinya apa? Sholat tarawih itu adalah sunnah, sebagaimana antum qiyamul lail pada umumnya. Ya. Kemudian berjalanlah waktu, masing-masing orang sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu sesuai dengan yang mereka mampu. Artinya ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Masing-masing tanggung jawab masing-masing. Sampai datanglah masa Umar bin Al-Khattab. Beliau mengumpulkan orang-orang untuk berjamaah dengan satu imam, dan sejak saat itu dianut oleh kaum muslimin sampai sekarang. Mengapa disebut dengan tarawih? Tarawih itu berasal dari kata roh, rohaya ruhu. Jadi santai. Santai, sholat santai. Jadi aslinya sholatnya santai. Santai itu ya santai, istirahat sejenak. Cuman yang terjadi sekarang tegang sholat tarawih itu. Mengapa? Pengennya cepat selesai. Apalagi mohon maaf, yang rokaatnya banyak, ingin mengejar 23 rokaat, kemudian harus cepat selesai sehingga sholatnya cepat. Ya, satu nafas. Ya. Kita khawatir tumak ninahnya nggak dapet. Tumak ninah itu tenang, namanya tumak ninah, tenang. Kemudian seluruh anggota tubuh itu pada posisinya. Kalau posisi rukuk, posisinya sudah di posisinya. Kemudian sebagian ulama mengatakan cukup untuk membaca hal yang wajib, subhana rabbiyal a'la. Satu kali kan wajibnya, cukup untuk itu. Itu minimal tumak ninah. Nah kalau cepat, khawatir tumak ninahnya tidak didapatkan. Kalau mau 23 ya santai. Sampai jam berapa? Ya gitu. Yang pakai 8 ya santai juga, sama. Sampai berapa? Ya bisa setengah jam, bisa 45 menit, tergantung imamnya. Kan begitu. Ya. Antum mau 23, antum mau 8 dan witirnya 3, 11. Antum mau 40 berapa? Mau 50 berapa? Sebagian ulama mengatakan qiyamul lail Ramadan itu enggak ada batas. Makanya antum jangan mencela yang 23, yang 23 jangan mencela yang 11. Karena itu ada dasarnya dari para ulama. Antum kencang memakai hadis yang 11, silakan, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, silakan. Tetapi prinsipnya bukan di jumlah rakaat. Prinsipnya di mana? Serius sholatnya, khusyuk sholatnya, ikhlas. Dan orang yang sholat bersama imam sampai salam witir terakhir, maka seakan-akan dia ditulis seperti orang yang sholat semalam suntuk. Sehingga timbul pertanyaan, Ustadz, kalau ada orang yang pengen sholat sendirian lagi nambah gimana nanti malam, sementara dia sudah witir, dan witir itu penutup sholat.
Ada yang mengatakan jangan ikut witir. Wah, berarti saya nggak dapat itu dong. Nanti Ustadz ditulis untuk sholat semalam suntuk. Ya resiko. Ada yang mengatakan silakan ikut witir, tapi pas imam salam untuk witir antum nambah 1, sehingga tidak jadi witir, jadi genap. Witir katanya ganjil, jadi genap. Karena kalau antum witir kemudian sholat malam lagi, terus kemudian antum pengen nutup sholat malam dengan witir, berarti kan witir tambah witir genap. Iya enggak? Tadi witir 3, kemudian sholat malam lagi, witir lagi 3, nggak ada witirnya jadinya gitu loh. Para ulama itu, diskursusnya para ulama seperti itu, sehingga mereka pun menyimpulkan dari diskursusnya para ulama itu tadi. Ada yang mengatakan nggak usah ikut witir, tapi resikonya tidak mendapatkan janji dari Allah untuk bisa sholat semalam suntuk pahalanya. Atau antum ikut witir tetapi tambahkan 1 rakaat, jadi antum nggak witir, tetap bisa ikut imam tapi antum nggak witir. Terus gimana Ustaz? Ya udah nanti sholat malam, kalau nggak bangun ya resiko antum nggak witir. Ya semuanya kan ada konsekuensi kan, semuanya ada konsekuensi. Apa yang kita ambil dari sebuah keputusan itu ada konsekuensinya, dan kita siap untuk menerima konsekuensi itu. Kemudian kita pun dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk meniatkan saum di malam hari. Di istilah para ulama dengan tabyitun niyah. Tabyitun niyah, meniatkan saum di malam hari. Haruskah dilafatkan nawaitu saumal ghadi an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhi sanati fardha lillahi ta'ala? Tidak harus. Ketika kita di hati sudah berniat, udah berniat tuh. Apa tuh ibarat yang lain? Sudah apa? Hindari kata niat dulu. Berkeinginan kuat bahwasanya besok saum. Sudah niat belum? Sudah. Oh, besok Ramadan saya saum insyaallah. Sudah niat belum? Sudah. Kemudian nanti dia bangun sahur, itu memperkuat niat lagi. Dia bangun sahur buat apaan? Untuk mati saum kan? Kecuali istri, dia sahurnya nggak untuk saum, nemenin suami karena haid dia. Itu mah bukan sahur, sarapan dulu kan sebelum subuh. Saya nemenin suami, saya nggak saum gitu kan. Ya. Kalau itu sahur tapi ya bukan untuk berpuasa, tapi untuk sarapan. Ya, untuk sarapan. Ya, harus diniatkan. Berbeda dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah antum niatnya jam 9 pagi juga nggak apa-apa, dengan syarat belum kemasukan apapun dari subuh. Udah sarapan jam 9 mau niat saum Senin, ini hari Senin ya, saya saum enggak, mau terlanjur sarapan. Ya, Nabi SAW dulu ya pernah itu melakukan, udah nggak ada sarapan dari pagi, nggak makan nggak minum dari sejak subuh, ya udah nggak ada makanan, belum niatkan saum. Kalau sunnah boleh, tapi kalau wajib tidak, harus dari malamnya. Dan wajib di sini bukan hanya Ramadan. Kalau seorang wanita mengqadha saumnya di bulan yang lain karena haid, maka dia niat qadhanya harus dari malam harinya. Kafarat, saum kafarat. Tahu saum kafarat? Apa? Saum membayar denda. Orang kalau bersumpah dan dia menyelisihi sumpahnya, maka dia harus membayar kafarat. Salah satu dari 3 dia pilih: memerdekakan budak,
memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka? Pilih salah satu. Memberikan budak, saya nggak mampu. Pilih salah satu, bebas, mana aja, nggak ada urutan. Oh, saya mampu ya. Memberi makan paling sekali makan berapa sih? 15.000, 10 orang 150, saya mampu. Antum beli nasi padang, kasihan kalau antum kasih beras nanti masak lagi belum ada minyak, belum ada gas, belum ada apa, belum ada lauknya. Antum beli nasi padang kasih dia supaya boleh itu. Bahkan antum lebih bijak itu. Karena intinya it'am, memberikan makan. Memberikan baju, antum belikan baju. Min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Dari makanan yang biasa kita makan. Bahkan kalau antum jarang makan nasi padang, antum beliin nasi padang, bagus banget itu. Mengapa Anda nyebut padang ya? Ya ini bukan ini ya, bukan apa namanya? Ya, bukan narsis. Ya. Jadi antum belikan nasi di warteg. Nah, warteg aja deh. Warteg berapa? Ya, antum belikan 10 orang. Baru kalau nggak punya, baru geser ke saum. Merdakan budak nggak bisa, ngasih makan susah, nandan ludah aja susah, malah ngasih makan orang gitu. Ya, kemudian dia memilih saum 3 hari. Nah, dia saumnya harus niat dari malamnya, nggak boleh pagi saya belum sarapan, belum minum apapun dari subuh tadi. Oh, saya punya ini kafarat yang harus saya bayar, saya saum kafarat, enggak. Istri mau mengqadha, harus dari malamnya bilang ya besok saya saum ya, biasanya gitu ya. Nah, kemudian apalagi selain kaum kafarat, saum qadha, nazar. Nazar, tahu nazar ya? Nazar itu berjanji, seandainya saya tahun depan diangkat, kan udah dipromosikan menjadi apa di perusahaan, apa, supervisor, atau naik lagi menjadi apa, manajer dulu dong ya, manajer dulu kan, baru presdir, apa presdir belum manajer dulu, sebelum manajer apa, supervisor. Oh, kalau saya nanti diangkat menjadi manajer, saya akan memberi makan ke teman-teman sebanyak 100 orang. Nah, misalkan. Itu kan nadar itu. Iya kan? Nah, ternyata setelah diangkat jadi manajer beneran, dia mikir 100 orang ya. Nggak usah. Maka dia harus tadi ya membayar. Nazarnya adalah saum kafarah. Ya, nazar. Ya. Kalau dia nanti saum kafarat, kalau dia 3 tadi enggak bisa dilakukan, dia saumnya saum kafarah an-nazar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan saumnya di malam hari, maka tidak ada saum baginya. Ada pertanyaan, Ustadz, haruskah saya niat setiap malam atau cukup saya meniatkan di awal bulan untuk saum tiap hari? Jawabannya adalah, ana berdasarkan apa yang saya simpulkan dari jawaban para ulama, bahwa boleh seseorang meniatkan di awal tanpa meniatkan di niat malam, walaupun dipastikan dia setiap malamnya pasti dia akan melakukan niat secara tidak langsung, iya enggak? Gitu. Nah, apalagi ketika sakit, enggak saum kan? Iya enggak? Pasti besok akan saum, pasti akan niat lagi untuk saum, betul kan? Jadi sebenarnya niat di malam hari itu secara otomatis insya Allah Muslim yang akan saum otomatis insya Allah akan meniatkan dirinya di malam hari. Tapi sebaiknya yang kita lakukan adalah setiap malam kita berniat bahwasanya kita besok saum. Coba misal malam bulan Ramadan, besok saum nggak? Nggak mungkin dia jawabannya nggak. Pasti dia mengatakan
Iya, saum. Oke, baik. Jadi kita harus melakukan niatnya pada malam hari. Oke. Kemudian pagi harinya kita dianjurkan untuk sahur. Ini sunnah. Jadi anak menjelaskannya urut sesuai dengan ini ya, sesuai dengan waktu yang kita lakukan. Kita disunnahkan untuk sahur. Sahur itu tidak wajib. Kapan batasan sahur? Ketika terbit fajar. Selama belum terbit fajar, antum masih boleh makan. Bagaimana waktu imsak yang umum di kalangan masyarakat kaum muslimin Indonesia? Assalatu wassalamu alaik. Kalau di Jakarta itu imsak, 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 imsak. Terus ada juga yang pakai apa itu? Sirine ya. Biasanya itu 10 menit sebelum adzan subuh. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada dalil, itu tidak ada. Itu tidak ada. Kecuali dalil yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu antara berhenti sahurnya sampai adzan fajar itu membaca sekitar 50 ayat. Tapi bukan berarti orang yang tetap makan antara jarak 50 ayat itu, orang yang makan ya, anggap aja begini, orang yang imsak pakai dalil itu gitu loh. Yang imsak itu yang pakai imsak 10 menit. Bukan berarti di masa Rasul berhenti sahur sampai adzan itu, bukan berarti kalau ada orang yang makan di antara jarak waktu itu tidak sah saumnya, enggak. Artinya itu masih boleh makan. Tidak ada larangan untuk tidak makan. Karena di dalam ayatnya sudah jelas. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian garis benang putih dari benang hitam. Benang putih di sini maksudnya muncul terbit fajar. Fajar itu cahaya yang membentang ke samping, bukan ke atas. Kalau ke atas ini fajar kadhib, nanti hilang lagi, gelap lagi. Kalau ini fajar shadiq itu membentang, artinya itu matahari sudah mendekati akan terbit, gitu kan? Nah itu lama-lama cahayanya itu semakin terang, semakin terang, semakin terang, akhirnya lama-lama matahari terbit. Ya jadi kalau kita kembalikan kepada hadis, tidak ada yang melarang untuk makan selama belum terbit fajar. Ya mungkin maksud mereka ihtiyat, hati-hati. Ya cuman yang jadi masalah adalah orang kalau makan di waktu imsak dianggap batal saumnya. Nah, jadi masalahnya di situ. Ya, kalau dianggap batal, bagaimana orang belum terbit fajar? Padahal yang disebut dengan saum itu adalah menahan makan, menahan minum, dan semua yang membatalkan saum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara imsak itu belum terbit fajar. Jadi orang masih boleh, apalagi 10 menit. Antum bisa kenyang makan 10 menit? Bisa. Sunnah. Dan di dalam sahur itu ada barokah. Tasahharu. Ya, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu barokah. Apakah harus makan? Tidak. Antum bisa dianggap sahur dan mendapatkan keberkahannya walaupun dengan seteguk air. Ini kemurahan dari Allah loh.
Ini kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Tidak semua orang sanggup sahur. Apalagi yang tidak biasa puasa. Memulai puasa dia harus bangun jam 3. Persiapan untuk sahur masih ngeri-ngeri begini. Kondisinya bangun tidur disuruh makan. Ada nggak nafsunya? Tapi kalau orang yang sudah terbiasa saum Senin Kamis tidak masalah, enak-enak aja. Karena apa? Sudah diatur jadwalnya. Dan kita itu kalau mau ngatur dan mengubah jadwal itu nggak perlu lama kok. Sepekan 2 pekan kita sudah bisa menyesuaikan. Iya. Jadi jangan sampai kita tidak sahur kecuali ketiduran. Tahu-tahu Allahu Akbar. Dia subuh. Kata ayah bunda kepada anak-anaknya, maaf ya nak, lupa. Ayah bunda tadi Abi Umi tadi lupa, ya Allah ketiduran. Padahal sahurnya sudah siap. Ya. Jadi kita mulai dengan sahur, dan itu yang membedakan kita dengan Yahudi. Ya, kita itu kalau saum pakai sahur. Ya. Bedanya saum di awal-awal pensyariatan saum itu, kalau sudah berbuka itu nggak boleh makan. Jadi kalau sudah berbuka kemudian tidur, dia sudah makan, misalkan sudah berbuka dia makan, tidur, dia sudah boleh makan lagi sampai datang berbuka lagi. Akhirnya ada salah seorang sahabat kecapean siang harinya, dia makan di waktu buka ketiduran, bangun-bangun belum subuh tapi sudah nggak boleh makan lagi. Akhirnya harus lanjut saum, dan akhirnya di siang hari dia nggak kuat, pingsan. Dan mulai sejak itu Rasul menganjurkan dan mensyariatkan berdasarkan ayat tadi, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan di malam hari, dan boleh ya berhubungan suami istri di malam hari sampai terbit fajar. Baru itu tidak boleh. Sehingga kalau kita hitung waktu kita saum itu berapa jam? Sekitar 13 jam, betul? Sekitar 13 atau 14 jam. Alhamdulillah. Karena kita di daerah yang khatulistiwa, sehingga antara siang dan malam tuh hampir berimbang, hampir sama. Ya sebenarnya sama sih, kalau antum ngitung dari terbit matahari ke terbenam matahari pas separuh-separuh. Karena kita mulai dari terbit fajar jadi maju dikit gitu. Gitu kan? Kalau terbit matahari jam 6, terbenamnya kan jam 6. Iya kan? 12 jam kalau hitungan terbit dan terbenam. Karena kita ngitungnya bukan dari terbitnya matahari, hitung terbitnya fajar, berarti kan lebih awal. 1 jam. Ya, sehingga bukan 12 jam. Ya, antara 13 sampai 14 jam. Ya, kita bersyukur karena di sana ada yang berapa jam? Ada nggak yang di atas 20? Nggak ada kan? Iya. Kemudian kita dianjurkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kecil kita untuk saum. Karena dahulu para sahabat mengajarkan ke anak-anak mereka itu untuk merasakan lapar di waktu Ramadan, dalam rangka untuk menanamkan syiar saum kepada mereka. Seandainya mereka nggak kuat jangan dipaksa, nggak bagus juga. Karena memang belum waktunya. Iya, belum waktunya. Kalau dia saumnya ada saum sapi, apa saum sapi? Saum makan minum dia ngumpet nanti diusapi, saum sapi. Ada saum beduk.
Tahu saum beduk apa? Sampai zuhur. Iya nggak apa-apa. Anak kecil kan? Oh iya, anak kecil. Bilang kan anak kecil. Anak kecil. Anak kecil kan, bocah kan? Iya, bocah sampai zuhur. Kalau antum melihat dia bukan bocah, antum bilang aja bocah, masih kecil. Iya. Kan masih kecil tuh, saum beduk kok. Saum beduk kan anak kecil kan? Saum kecil. Kan belum dewasa, belum matang. Tadi kan anak sudah cerita, matangnya 40 nggak segera matang, diuji oleh Allah. Ya, anak kecil gitu, saum beduk. Mengapa disebut beduk? Karena kan muadzin nabuh beduk, sehingga pas zuhur tuh ada suara beduk. Oh ya, kan kita ngalamin juga dulu kan. Anda yakin antum nggak otomatis langsung saum sampai maghrib kan enggak? Beda dengan sholat. Kalau sholat 10 tahun nggak sholat dipukul, tapi bukan berarti harus mukul kenceng. Ada seorang ayah bilang ke anak, Ustadz, istri anak mukul anak saya nggak sholat pakai kabel, cepet katanya nggak sholat, terus kabur Ustadz anak saya, ngilang berhari-hari nggak balik-balik. Saya bilang, Pak, nggak begitu Pak caranya. Iya bener, wadribuhum alaiha li ashrin gitu. Iya bener, pukullah mereka ada usia 10 tahun untuk ketika tidak sholat, tapi bukan begitu caranya. Para ulama menuntun kita, ada tuntunannya memahami hadis itu. Dipukul itu dalam rangka untuk zajron saja, untuk membuat dia takut saja. Anak ingat kok ibu anak dulu bawa begini itu, kayu segini, takut saya. Kalau nggak sekolah diniyah sore, saya SD negeri, nah sorenya diniyah. Kalau sudah begini, kita udah takut itu. Sudah sampai di sekolah dijewer sama gurunya. Kita nggak berani bilang ke ibu, Bu saya tadi dijewer. Kalau saya bilang dijewer, tambah jewernya 1 kali. Ya. Itu zajran saja, supaya apa? Supaya kita ngeh, supaya anak itu betul-betul penting sholat itu nak. Makanya anak saya yang kecil itu nanya, Bi, saya mau 10 tahun, kalau saya nggak kuat saum bagaimana? Karena pengalaman sudah, dia memaksakan diri saum 3 hari, anget, badannya panas. Ya nggak apa-apa nak, kan saya mau 10 tahun Bi. Ya nggak apa-apa. Lah, terus gimana? Masa saya 10 tahun nggak saum? Ya udah sekarang niat saja. Nanti kita bantu untuk supaya bisa kuat saum, berlatih. Nggak apa-apa Bi, nggak apa-apa. Terus ngapain? Kalau nggak sholat dipukul? Dia dari situ. Apa bedanya? Saya sholat dipukul. Kalau umur 10 tahun males. Tapi mengapa 10 tahun saum tidak dipukul? Apa bedanya? Beda nak. Karena sholat itu sesuai dengan ada dalam hadis bahwa sholat itu pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Sementara saum tidak ada lafadz hadis yang membedakan antara orang muslim dan tidak karena saum. Mengapa? Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Antum mau sakit, antum mau di kerangkeng, mau diikat, mau di apa, kalau datang waktu sholat antum harus sholat. Saya kan diikat gak bisa sholat. Sholat sesuai dengan kemampuan antum. Saya kan gak bisa wudhu tanpa wudhu. Saya gak bisa tayamum tanpa tayamum. Sholat walaupun dalam kondisi terikat, sholat. Orang sakit, sholat. Sekarang kalau orang saum ketika sakit, boleh nggak dia membatalkan saumnya? Boleh nggak? Boleh. Ditunda kapan? Ketika sehat. Ada nggak ceritanya? Saya lagi sakit, saya nggak sholat, saya tunda. Ada nggak ceritanya? Nggak ada. Satu-satunya orang yang boleh meninggalkan sholat siapa? Orang waras. Siapa? Perempuan haid. Makanya laki-laki ngiri, aduh enaknya perempuan gak sholat ketika haid. Kata perempuan, enaknya laki-laki gak melahirkan. Ya. Jadi itulah syariat Islam gitu. Itu adalah syariat Islam. Sehingga kita latih anak-anak kita saum, tapi jangan dipaksa.
biar nanti ketika balik mereka sudah terbiasa untuk melakukan saum. Ya, nanti kalau sudah balik mereka akan ini sendiri kok, sudah paham sendiri insya Allah. Ya mereka kalau saatnya saum mereka akan saum, dan sudah mulai rasa malu tuh ada kalau nggak saum, sudah ini, udah memposisikan diri. Makanya kalau belum balik jangan dipaksa, ya, tetapi diajarkan. Baik, ini adalah terkait dengan kita menganjurkan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan saum, dan kalau bisa juga dibangunkan untuk sahur, supaya juga dia kenal syariat untuk sahur, sunnah-sunnah sahur, ya, atau sunnahnya sahur, ya, kita jelaskan kepada mereka tentang kebaikan itu, ya. Kemudian kita pun melaksanakan saum mulai dari pagi hari. Nah, dengan seperti ini insya Allah nanti kita jelaskan apa yang membatalkan saum, apa yang dimakruhkan ketika saum, dan apa yang ketika saum itu disunnahkan. Karena sudah mendekati waktu maghrib, maka kita skorsing. Jam berapa maghribnya? 18? 10? 15? Oke, berarti 4 menit lagi atau 6 menit lagi, ya, karena kita sudah mendekati. Kalau antum mau bertanya silahkan, satu pertanyaan saja, tafadhol. Nah, Waalaikumsalam. Mau bertanya batasan niat ketika saum Ramadan ya. Tadi kan malam, apakah waktu kita sahur boleh? Kita baru berniat waktu sahur. Iya. Jadi batasan adalah sampai terbit fajar. Boleh walaupun sesaat sebelum fajar. Boleh. Dengan kita sahur dari malamnya, aduh syaitan sakit nih hari ini, besok kuat apa enggak ya? Lihat aja nanti malam misalkan. Malam bangun tidur, saya seger nih, saum apa ya? Masih ragu kan, itu belum niat berarti. Tidur lagi aja. Pas sahur dibangunin, mas bangun, kata istri. Bangun deh. Gimana mas, jadi sahur? Besok jadi saum apa enggak? Bangun dia. Kayaknya seger nih, saya sahur deh, besok saum. Boleh. Jadi batasannya sampai terbit fajar. Oke, satu lagi, fadhil. Beliau berhenti sahur kemudian sampai azan. Iya. Iya, yang saya pahami seperti itu. Yang saya pahami adalah beliau berhenti sahur sampai ke fajar. Iya. Dan di 50 ayat ini, jarak 50 ayat ini masih orang boleh sahur. Dan di antara sunnah sahur itu mengakhirkan sahur, bukan mengawalkan. Jadi kalau bisa jangan sahur pukul 2, jangan sahur pukul 3, kemudian tidur lagi, akhirnya bukan sekedar bablas, antum akan merasakan apa yang tidak pernah antum rasakan ketika bangun tidur sebelumnya. Apa? Laparnya. Bagi yang pernah ngalami pasti terasa. Dia sahur jam 2, jam 3, habis ronda takut gak bisa tidur lagi, sahur dia, tidur, bangun, di perut rasanya. Antum akan merasakan perut apa namanya itu? Nggak enak di perut, kayak lapar, gitu, lemes, gitu. Makanya dianjurkannya untuk kita mengakhirkan sahur. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan ikhwah ya, dari kajian kita
dimana tadi kita sudah sampai ke sahur, kemudian kita memulai untuk saum, dan ana ucapkan syukran atas jamuan makan malamnya. Aftara au akala ta'amakum al-abrar wa aftara indakum ya as-shaimun wa sallat alaikum al-malaikah. Itu biasanya doa yang kita baca kalau di jamu makan. Ya. Akala ta'amakum al-abrar, semoga yang memakan makanan kalian adalah orang-orang yang baik. Wa aftara indakum as-shaimun, dan semoga orang-orang yang saum juga beriftar dengan ya berbuka dengan makanan kalian, dan malaikat bersolawat kepada kalian. Baik. Sekarang siapa orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak saum? Kita ke situ dulu sebelum kita mempelajari tentang pembatal-pembatal saum. Siapa orang yang ya diperbolehkan untuk tidak saum? Pertama adalah al-maradu wal kibaru. Orang yang sakit dan orang yang sudah lanjut usia. Tapi orang sakit ini adalah orang sakit yang apabila dia memaksakan saumnya itu nanti akan memperlambat sembuhnya. Kalau sekedar pusing, nah beda ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau sedang perjalanan, maka dia boleh tidak saum dan menggantikan di hari yang lain. Nah, kemudian kalau orang sakit mungkin untuk menggantikan di hari yang lain, tapi kalau orang lanjut usia mungkin nggak untuk menggantikan? Tidak. Maka orang yang sepuh ini masuk ke dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi dia diberikan kelonggaran untuk tidak mengqadha'nya, tetapi digantikan dengan memberikan makan kepada orang miskin. Satu hari dia tidak saum, memberi makan satu orang miskin. Di sini disebutkan, dijelaskan berapa jatahnya. Itu nisfu sa'. Nisfu sa' itu satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu segini. Satu sa' berarti 4 beginian. Tangan yang tidak terlalu kecil dan tangan tidak terlalu besar. Dan di sini dijelaskan, diperkirakan ya, setengah sok itu adalah, kalau satu soknya itu 2/4 kilo, maka setengah soknya berapa? Satu kilo ya berapa? 1 kilo, 125-an gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu kalau dalam bentuk beras. 1 kilo itu bisa kalau dimasak bisa dimakan berapa? Hah? Berapa? Bisa dimakan berapa kali?
Nah, antum nggak pernah masak jadi nggak tahu. Yang penting antum masih beras ke istri. Anak kalau ditanya juga nggak tahu. Ya, hah? Yang bener bisa. Yang bener. Anak nggak tahu hitungannya pokoknya gitu. Nah kalau antum mau ngasih makan matang boleh. Karena kalau antum kasih beras gitu, bisa jadi dia masih bingung juga untuk cari lauknya. Barangkali sebagiannya dimasak, sebagiannya untuk ditukar lauk. Ya kan? Ujung-ujungnya tetap aja makan sekali. Iya enggak? Antum, nah ini Padang narsis daripada. Ya. Ini untuk orang sakit adalah qadha. Sakitnya qadha. Kecuali memang sakitnya sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ada ya? Sakitnya menahun dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, apa itu? Saya nggak bisa menyebutkan itu. Ibnu Abbas mengatakan, fi syaikhil kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yaumin miskina. Ibnu Abbas mengatakan, bagi orang yang sepuh, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk melaksanakan saum, maka dia memberikan makan kepada orang miskin untuk satu harinya satu orang. Ya. Tapi kalau orang saum, orang sakit dan dia memang kuat berpuasa, puasanya sah. Bukan berarti dilarang. Gitu. Itu yang pertama ya. Al-maradu wal kibar. Ya, orang yang sakit dan lanjut usia. Yang kedua as-safaru, orang yang safar. Fayubahu lil musafiri al-fitru fi Ramadan. Jadi orang yang sedang safar itu boleh untuk berbuka. Safar yang seperti apa? Safar yang diperbolehkan qasar, maka boleh berbuka. Kalau memakai jarak kurang lebih 80 km. Kerawang Cawang itu masih 60-an. Berarti Cikarang Cawang kurang dari itu, 40-an kayaknya. Ke Bandung, ya ke Bandung kereta cepat. Itu tidak melihat itunya, tidak melihat jarak fasilitasnya. Ya antum ke Kalimantan 1 jam naik pesawat, apa 2 jam? 2 jam ke Kalimantan. Safar bukan? Safar. Boleh berbuka? Boleh. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kalau ayatnya sudah tadi ya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nah, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau terkait dengan saumnya orang yang safar. Kata Nabi, in syi'ta fasum. Jika kamu mau puasalah, wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau maka berbukalah. Tentu safar yang memperbolehkan untuk berbuka adalah safar-safar yang di situ mubah, bukan safar maksiat. Kalau safar maksiat, maka ulama mengatakan bahwa hal itu tidak memperbolehkan untuk berbuka. Lagian lagi saum juga berpikir maksiat ya. Ya. Jadi orang yang safar itu diperbolehkan untuk berbuka dan diperbolehkan untuk saum. Kecuali bagi orang yang apabila memaksakan saum itu berat, maka kata Rasul, laisa minal birri as-siyamu fis safar.
Bukan termasuk perbuatan baik seseorang yang saum ketika safar. Maksudnya safarnya yang berat, sudah kehausan, ya, kering tenggorokannya, maksain juga sampai pusing. Nah, ini tidak baik. Yang baik adalah berbuka. Ya. Antum kalau mudik bawa mobil sendiri lebih kuat saum apa lebih kuat tidak saum? Lebih kuat saum. Bagus, sama dengan anak. Giliran Aid balik nggak saum, nggak kuat. Bolak-balik istirahat ngantuk. Tapi kalau saum genjot terus. Saya kalau lagi lewat tol ke Jawa Timur, ke Ponorogo itu dari Bekasi, berhenti sekali siang. Anak-anak pengen sholat duhur sambil mandi seger. Nah, biasanya habis mandi malah ngantuk, dipaksakan dikit jalan hilang. Jangan berhenti lagi, kalau berhenti malah ngantuk lagi. Jalan sampai. Ya. Oke. Jadi safar boleh ya, tadi boleh milih, boleh saum, boleh tidak. Nah, sekarang yang tercela adalah apabila ketika safarnya dia kelelahan, kecapean, berat, kemudian dia maksa untuk saum. Itu tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah al-haid wan nifas. Ini sudah diketahui bersama ya, mereka tidak saum. Kemudian yang keempat adalah hamil dan menyusui. Itu juga boleh ya. Apabila seorang perempuan hamil atau menyusui dan dia khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak saum. Kemudian ana membacakan yang ada di sini. Wa taqdil hamilu wal murdi'u makanal ayyamil lati aftarataha wa dzalika in khafata ala nafsayhima. Fa in khafat al-hamilu ma'a dhalika ala janiniha awil murdi ala radi'iha at'amat ma'al qada'i an kulli yaumin miskina. Ana membacakan yang di sini. Bagi orang yang hamil dan menyusui, apabila dia khawatir terhadap dirinya, ya, dan khawatir terhadap anaknya secara bersamaan, maka dia mengqadha dan fidyah. Fidyah itu memberikan makan kepada orang miskin 1 hari 1 orang. Ya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, dia sakit misalkan, kalau dia saum tapi dijanin nggak masalah, tentu itu periksanya ya, diketahuinya bukan pakai asumsi tapi diperiksakan ke dokter, dikonsultasikan. Apabila dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dan tidak khawatir terhadap anaknya, maka dia hanya mengqadha saja, gitu ya. Ini Ibnu Abbas mengatakan wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Seorang wanita yang menyusui dan hamil apabila khawatir terhadap kesehatan anaknya, kemudian dia berbuka, maka dia memberikan makan. Jadi ada berapa tadi? Kalau dia takut kepada dirinya, maka dia mengqadha. Takut dirinya dan anaknya, mengqadha dan fidyah. Kemudian kalau khawatir terhadap anaknya, fidyah. Bisa dipahami? Maka yang istrinya hamil diperhatikan
kuat apa tidak. Taunya coba dulu, ya, artinya mengkhawatirkan, disebut mengkhawatirkan, dia tahu sendiri kondisi dia, itu loh, ya, kondisi dia. Kalau nggak salah hamilnya ini bukan masalah, istri anak waktu itu maksain saum, nggak kuat, demam, itu kan jelas tuh mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ya udah mengqadha aja. Gitu. Jadi Islam ini sebenarnya nggak berat, cuman kadang kita sendiri yang memberatkan kita, gitu loh, memaksakan diri. Kalau kita sudah tahu aturannya kan santai, kan begitu. Jadi ada berapa ini yang boleh tidak saum tuh? Sakit, ya kalau dipecah-pecah ya sakit 1, orang lanjut usia 2, kemudian safar 3, haid 4, nifas 5, hamil 6, menyusui 7. Laki-laki hanya safar sama sakit lanjut usia. Kalau perempuan semuanya dapat, karena kita nggak mungkin haid, mungkin ya. Iya. Kalau pekerja keras bagaimana? Apakah mereka boleh berbuka? Apa jawaban antum? Antum berfatwa. Ya, jadi kalau pekerja keras tetap aja tidak ada. Di sini tidak disebutkan pekerja keras, tetap berpuasa. Kalau nggak kuat Ustadz, ya kalau nggak punya duit. Disinilah pentingnya ya mengetahui. Jika memang kita ini semuanya sudah mengetahui hukum, orang yang memaksa untuk kerja keras itu mungkin akan dikurangi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kecuali memang kerjaan ke orang kafir dah. Sebaiknya kalau saum dia menghindari itu dan merencanakan untuk mencari pekerjaan yang lain. Kan saum udah pasti Ramadan. Sebaiknya dia mundur dan cari pekerjaan yang lain, tetapi dia sudah diatur sejak kapan gitu. Nanti pas Ramadan saya kerja apa. Kok terpaksa dia tidak dapat? Di sinilah fungsinya kita saling bekerja sama. Barangkali bisa dibantu ya dari kita selama bulan Ramadan, misalkan kita tanggung mereka hidupnya. Misalnya di situ kan perlu kita saling tolong menolong, saling bahu membahu, kan begitu. Iya enggak? Makanya kalau kayak Masjid Jogokarian itu punya sawah, punya ini kan sebenarnya bisa itu untuk. Makanya kalau masjid itu kita fungsikan hanya untuk sholat 5 waktu, rugi itu. Karena masjid itu jantungnya kaum muslimin. Jadikan masjid itu sebagai apa? Pusat peradaban, pusat perekonomian, pusat kemakmuran. Ya, itu kan pengelola Masjid Jogokarian itu. Anak pernah sholat di sana, cuman nggak bisa ketemu DKM karena ternyata harus ada janjian. Mereka penuh terus. Mereka sampai punya sawah dan bisa mengcover kebutuhan jamaah masjidnya. Hebat kan? Coba kalau ada kayak gitu, yang bekerja keras di daerah situ. Tolong jangan bekerja keras, tapi kamu memakmurkan masjid saja. Selama Ramadan antum bertugas membantu membersihkan masjid, merapikan apa, ditanggung oleh masjid. Kan bagus. Kalau masing-masing seperti itu kan bagus. Kasihan. Kecuali yang punya proyeknya misalkan, karena saum misalkan kerjanya sampai jam berapa gitu. Tidak usah terlalu berat, mengambil yang kerjaan-kerjaan yang sekiranya ringan gitu. Cuman biasanya kayak gitu susah, dikejar target, pemborong nggak mau rugi. Ditekan target kemana sama itu apa namanya istilahnya customernya apa itu ya, yang mengambil proyeknya, yang ngambil tendernya ya rugi katanya begitu. Wallahu alam. Oke, masih ada waktu ya? Oke. Kemudian pembatal saum. Yang pertama adalah makan dan minum sengaja. Itu udah pasti, nggak disebutin dalilnya pun udah paham ya, untuk menyingkat waktu. Yang kedua adalah berhubungan suami istri di siang hari.
Kalau malam hari ya otomatis tidak, karena malam hari makan aja boleh kan. Nah sekarang kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, sementara dia diwajibkan untuk berpuasa, makanya ada yang bertanya, Ustadz kalau lagi safar kan boleh berbuka, kemudian dia safar sama istrinya, boleh nggak dia melakukan hubungan suami istri? Paham pertanyaannya? Bengong Pak Endi. Iya. Bukan bengong, beliau heran kok. Iya ya gitu loh. Ada kasus begitu, ada pertanyaan begitu. Ya. Jadi wallahu alam, kalau kita dasarkan kepada berbuka saja boleh. Coba, inti saum kan tidak makan, tidak minum kan? Itu saja boleh. Apalagi berhubungan suami istri, karena pada saat itu tidak diwajibkan untuk saum baginya karena sedang safar. Walaupun ada yang berpendapat tetap dia melanggar aturan dan dia kena konsekuensinya, kena kafaratnya. Karena apa? Karena dia telah menciderai kehormatan Ramadan. Tuh. Tetapi kalau kita berdasarkan dalil, ya orang yang lagi safar kan boleh tidak berpuasa. Itu. Nah, kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, apa dendanya? Apa kafaratnya? Pertama, dia harus memerdekakan budak secara urut, tidak boleh langsung ketiga. Urut ini. Urut tuh artinya dia melihat yang pertama, mampu apa enggak? Memerdekakan budak, mampu apa tidak? Sekaya apapun enggak akan mampu dia. Mengapa? Budak sudah tidak ada, otomatis yang pertama gugur. Kemudian yang kedua adalah saum 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. 2 bulan berturut-turut. Iya. Satu bulan aja jebol, Ramadan jebol. Iya. Ya itu jebol ya. Tapi resiko itu. Kalau nggak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Kalau pakai beras tadi 1,4 kilo tadi ya. Ya. Boleh. Malah kurang dari 1,4 kilo, 1,8 kilo. Ya. Ya, gitulah sekitar itu. Atau memberikan makan matang juga boleh. Dan Anda sampaikan tadi kalau memberikan matang itu lebih bijak saya rasa, karena akan membantu dia untuk makan. Orang miskin gasnya habis, kasih beras gak bisa masak. Susah. Sekarang udah ada lagi berapa banyak. Kebetulan pas gas susah itu anak gasnya nggak bisa habis, jadi nggak ngerasain itu. Ya, iya. Sekarang kalau ada bertanya, ya, kalau orang yang mengeluarkan mani, Ustadz, apa hukumnya? Orang yang mengeluarkan mani secara sengaja batal saumnya. Kalau jima, berhubungan suami istri itu keluar mani maupun tidak keluar mani, sekedar jimanya saja itu sudah membatalkan. Dan konsekuensinya tadi, kalau keluar mani hanya batal saja, tapi harus secara sengaja. Kapan keluar mani tidak sengaja? Tidur, mimpi. Jika di siang hari kita mimpi, kemudian pas bangun mendapatkan ada bekas air mani yang keluar, maka saumnya tidak batal.
nggak batal. Ya, Ustadz, kalau ada yang jima di malam hari, dia tidak mandi kecuali pas azan subuh, apa hukum saumnya? Hah? Boleh apa? Sah apa enggak sah? Sah. Karena dia bukan jimanya, tetapi paskanya kan tidak bersuci saja. Dan suci itu tidak suci dari junub itu tidak menjadi syarat untuk batalkan. Termasuk wanita haid. Jika di malam harinya dia bersih, misalkan ternyata dia yakin bangun tidur setengah jam sebelum sahur, dia lihat dia sudah bersih haidnya, sudah suci, dia boleh langsung sahur. Yang dia mandinya nanti boleh, karena sudah dia yakin suci. Sekarang kalau berciuman bagaimana Ustaz? Ana bertanya ini. Iya. Jadi kalau ciuman orang berbeda-beda. Kalau dia termasuk orang yang libidonya tinggi, makruh dan tidak membatalkan saum. Mengapa? Khawatir akan terangsang dan keluar air mani. Dan memang sebaiknya dihindari kan begitu. Udah adzan ya? Gimana? Waduh, ini nggak selesai ternyata. Anak panjang banget pembahasannya. Ya, tadi kan makan jadi. Kemudian at-taqayyu amdan, muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Ya, kemudian murtad waliyadzubillah. Kemudian niat untuk membatalkan saum. Dengan niat membatalkan saum sudah batal. Hati-hati ya. Dengan niat membatalkan saum dia sudah batal saumnya. Karena apa? Niat itu mulai dari awal sampai akhir harus menyertai ibadah. Jadi ketika dia niatnya hilang berarti kan niat batal, berarti kan hilang niatnya. Otomatis itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sana ada yang makruh dalam saum, nanti antum pelajari sendirilah apa yang dimakruhkan ketika melaksanakan saum karena waktu tidak cukup. Ya, saya sampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan di bulan tersebut kita pun mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, khususnya saum, dan kita bisa sampai selesai saumnya tanpa ada halangan. Kita dimudahkan tarawihnya, dimudahkan baca Qur'annya, dimudahkan itikafnya, dan segalanya dimudahkan sehingga kita keluar dari bulan Ramadan termasuk orang yang beruntung. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.